Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asmi Channel, teman-teman. Kali ini saya akan mencoba untuk sharing ataupun belajar bareng ya teman-teman ya. Untuk video kali ini saya akan mencoba berbagi mengenai konsep ataupun trik dalam mengerjakan soal silogisme, atau dalam hal ini soal TIU ya, bagian dari soal TIU yaitu silogisme. Kali ini saya coba untuk mereview ya dari soal-soal ataupun materi-materi yang sudah pernah disampaikan. Tapi kalau mengenai konsep ataupun rumusan, entah itu bentuk soal dari tahun berapa, namanya konsep ataupun rumusan itu sama ya teman-teman ya, nggak ada istilah basi ataupun hot ataupun apa dan lain sebagainya seperti itu, kecuali nanti kalau kita penerapannya di soal seperti itu. Mungkin kalau soal kan bisa berkembang ya, tapi kalau untuk konsep insya Allah sama. Oke, langsung saja teman-teman, saya akan tampilkan bagaimana sih trik dan tipsnya cara mengerjakan soal-soal silogisme. Ya, ini saya mengambil dari materi TIU di CPNS 2019 tahun lalu ya teman-teman ya. Insya Allah kalau untuk konsep ataupun rumusan insya Allah sama. Nanti kecuali kalau pada penerapan soal itu baru ada jenis-jenis soal hot juga ya. Oke, bagaimana sih cara mengerjakan soal silogisme supaya lebih mudah dalam mengerjakannya? Intinya satu, teman-teman harus pahami konsepnya terlebih dahulu ya. Kita pahami, jangan kita hafal. Kalau menghafal belum tentu paham, tapi kalau paham insya Allah pasti hafal, seperti itu. Oke, yang pertama, penarikan kesimpulan silogisme. Istilah dalam silogisme teman-teman harus tahu ya ataupun paham mengenai istilah-istilah dalam silogisme. Di sini ada premis ya. Premis di sini dalam arti kalimat ya. Premis 1 dan premis 2. Nah, di sini premis dibagi menjadi 3. Yang pertama premis umum, premis partikular, dan premis negatif. Premis umum ialah premis yang membuat kuator universal dan ditandai dengan kata semua. Nah, ini kalimat yang di mana kalimat tersebut ditandai dengan kata semua. Ya, teman-teman ingat kalau premis umum itu ditandai dengan kata semua. Sedangkan untuk premis partikular ataupun kalimat yang membuat kuator eksistensial yang ditandai dengan kata sebagian, ada, beberapa, sementara, itu premis partikular. Jadi kalau premis partikular itu ditandai dengan kalimat atau kata ada, sebagian, beberapa, sementara. Sedangkan untuk premis negatif ya, premis atau kalimat yang negatif ini ditandai dengan kata tidak atau bukan. Dari sini paham ya teman-teman ya. Nah, ini dari sini teman-teman pahami terlebih dahulu premis umum itu seperti apa cirinya, premis partikular, premis negatif, seperti itu. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam silogisme. Silogisme terdiri dari 3 term. Ada subjektif, predikat, dan menengah. Predikat ada di premis 1. Term penengah tidak ada di kesimpulan. Ya. Ini kuncinya di sini. Kalau predikat ada di predikat itu di premis 1. Kalau term penengah itu ada di kesimpulan, biasanya tidak ada di kesimpulan. Oh, tidak ada di kesimpulan. Maaf. Untuk term penengah tidak ada di kesimpulan. Nah, ini ada tipe-tipe silogisme, ada 4 tipe ya. Ini rumusannya seperti ini. Jadi teman-teman harus paham ya teman-teman ya. Tipe silogisme. Penengah, penengah di sini. Penengah di sini ya ditandai dengan huruf M.
itu tidak ada di kesimpulan. Jadi seperti ini. Tuh, ini ya kita coret. Jadi nggak ada di kesimpulan. Kalau ada ini kita coret. Ibaratnya seperti itu ya, eliminasi ya teman-teman ya. Sudah, lanjut kita ke trik menjawab. Bagaimana cara menjawabnya? Menjawab mudah. Nah, ini hukum yang pertama. Nah, ini teman-teman. Jika kedua premis berpreposisi umum, maka kesimpulannya juga harus berpreposisi umum. Contohnya ini. Semua hewan membutuhkan oksigen. Premis 1. Premis 2-nya, semua hewan membutuhkan air. Jadi kesimpulannya semua hewan membutuhkan oksigen dan air. Ini karena kalimatnya mengandung preposisi umum ya. Jadi kalau seperti ini kesimpulannya pun juga berpreposisi umum juga ya. Seperti itu. Dari sini paham ya. Kalau premisnya, premis 1 maupun premis 2 itu bersifat umum, maka kesimpulannya juga bersifat umum. Ditandai dengan apa? Dengan kata semua. Seperti itu. Lanjut untuk hukum yang kedua. Jika salah satu premis berpreposisi partikular, maka kesimpulannya juga harus berpreposisi partikular. Teman-teman ingat nggak kalau partikular tadi ditandai dengan apa? Dengan ada, sebagian, beberapa gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sini premis umum yang pertama, semua perilaku baik patut dicontoh. Nah, untuk premis yang kedua ini bersifat partikular ya. Sebagian perilaku pegawai adalah baik. Nah, jadi kalau salah satu dari premis ini mengandung premis partikular, dipastikan kesimpulannya juga mengandung premis partikular ya, mengandung preposisi partikular. Diingat-ingat ya teman-teman ya. Kalau di dalam premis ini ya, premis 1 maupun premis 2 mengandung preposisi partikular, dipastikan kesimpulannya juga mengandung preposisi partikular. Seperti ini tadi. Semua perilaku baik patut dicontoh. Sebagian perilaku pegawai adalah baik. Jadi kesimpulannya sebagian perilaku pegawai patut dicontoh. Seperti itu. Atau lebih mudahnya kalimat yang ini, kalimat yang apa namanya? Yang sama teman-teman bisa coret. Nah, ini ya. Semua perilaku baik patut dicontoh. Semua perilaku pegawai adalah baik. Baiknya di sini dicoret. Ini kita coret biar mempermudah dalam mengambil kesimpulan. Jadi sebagian perilaku pegawai patut dicontoh. Seperti itu. Dapat difahami ya teman-teman ya. Hukum yang ketiga. Jika salah satu premis berpreposisi negatif, maka dipastikan kesimpulannya pun juga harus berpreposisi negatif. Nah, ini premis satunya coba. Semua bentuk korupsi tidak disenangi. Premis yang kedua, sebagian pejabat melakukan korupsi. Jadi kesimpulannya sebagian pejabat tidak disenangi ya. Ini teman-teman, kalau salah satu premis mengandung preposisi negatif, dipastikan kesimpulannya pun juga berpreposisi negatif. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tadi kembali lagi ke hukum yang kedua ya. Kalau kalimatnya mengandung preposisi partikular, maka kesimpulannya juga dipastikan mengandung preposisi partikular. Ini berarti sebagian di sini ya. Karena di salah satu premisnya mengandung preposisi partikular, makanya kesimpulannya juga mengandung preposisi kesimpulan dan juga preposisi negatif ini.
Dari sini dapat difahami ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang ketiga teman-teman, maaf yang ketiga tadi. Biar lebih mudah lagi ya dalam mengerjakan ini. Kata yang sama ini kalian coret saja atau kalian eliminasi. Itu tujuannya mempermudah teman-teman dalam menarik kesimpulan. Ya, jadi sebagian pejabat tidak disenangi. Seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Oke, lanjut. Nah, ini poin yang kelima, silogisme tak berkesimpulan. Nah, bentuk 1. Jika kedua premis berpreposisi partikular. Jika kedua premis berpreposisi partikular. Nah, ini ya. Yang pertama, sebagian siswa berangkat studi tour ke Jakarta. Yang kedua, maaf ke satu tadi ya, sebagian siswa berangkat studi tour ke Jakarta. Yang kedua, sebagian siswa SMP A berangkat studi tour. Jadi kesimpulannya sebagian siswa A SMP A ke Jakarta. Jadi nggak bisa ditarik kesimpulan ya, karena kedua-duanya berpreposisi partikular. Jadi tak dapat disimpulkan. Dari sini paham ya teman-teman ya. Oke. Biar lebih mempermudah lagi kalau ada kata yang sama kalian bisa coret. Ini berangkat studi. Nah, jadi kesimpulan di sini sebagian siswa SMP ke Jakarta. Nah, gitu ya teman-teman ya. Lebih mudah dalam menjawab seperti itu. Ini yang kedua, jika kedua premis berpreposisi negatif. Nah, ini juga tidak dapat disimpulkan. Yang pertama, tidak ada pahlawan yang korupsi. Yang kedua, Pak Bambang bukan pahlawan. Kesimpulannya tidak bisa disimpulkan. Ini kalau kedua-duanya berposisi negatif. Paham ya? Untuk poin yang ketiga, jika salah satu premis berpreposisi partikular dan premis yang lain berpreposisi negatif. Ini juga tidak dapat disimpulkan ya. Yang pertama, premis yang pertama, sebagian toko buka pada pukul 10. Premis yang kedua, ruko tidak buka pada pukul 10. Jadi tidak dapat disimpulkan. Karena apa? Karena premisnya mengandung partikular dan negatif. Yang keempat, predikat pada kesimpulan harus konsisten dengan predikat yang ada pada premis. Predikatnya harus konsisten ya. Kan ada subjek, ada predikat gitu ya. Jadi kalau tidak konsisten, maka tidak bisa diambil kesimpulan. Predikat pada kesimpulan harus konsisten dengan predikat yang ada pada premis. Ini. Kucing adalah hewan. Premis yang kedua, anjing bukan kucing. Jadi gimana jawabannya? Kesimpulannya anjing bukan hewan. Nah, ini tadi untuk lebih mempermudah ya seperti tadi ya. Kita blok kata yang sama. Itu. Paham ya teman-teman? Untuk bentuk yang kelima, term penengah harus bermakna sama, baik dalam premis 1 dan premis 2. Jika term bermakna ganda, maka kesimpulannya salah. Coba kita masuk ke contoh soal. Term penengah harus bermakna sama, baik dalam premis 1 dan premis 2. Jika term bermakna ganda, maka kesimpulannya salah. Coba langsung premis 1, bulan merupakan benda langit. Premis 2, April adalah bulan. Maka kesimpulannya April merupakan benda langit. Ini kesimpulannya.
Nah, untuk mempermudah, kata yang sama kalian buang. Untuk mempermudah dalam menarik kesimpulan, jadi kata yang sama kalian buang. Paham ya? Nah, itu tadi teman-teman beberapa trik dalam menjawab soal silogisme. Jadi teman-teman selain harus paham, teman-teman juga harus hafal juga ya. Dan juga banyak latihan. Kalau soal-soal silogisme, analogi seperti itu harus lebih memperbanyak soal, jenis soal. Karena apa? Karena kita tidak tahu ketika kita ujian bentuk soal seperti apa yang akan diberikan. Jadi teman-teman harus banyak-banyak latihan soal dalam berbagai bentuk soal ya, dalam berbagai macam jenis soal. Nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah mudah dalam menjawab. Ini teman-teman ya, poin-poin yang perlu diperhatikan dalam penarikan kesimpulan silogisme. Yang ini kalian harus pahami poin yang ketiga ini ya, tipe silogisme, sama poin yang keempat, trik menjawab, dan juga poin yang kelima, silogisme tak berkesimpulan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kalau memang video ini kalian anggap bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman kalian yang lain. Tidak lupa teman-teman, dukung terus channel ini dengan cara like and subscribe agar channel ini dapat lebih berkembang lagi ya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya teman-teman selalu update info terbaru dari channel kami. Oke. Tak lupa teman-teman, bagi teman-teman yang membutuhkan soal-soal ataupun latihan-latihan berkenaan dengan CPNS, teman-teman bisa komen di kolom bawah itu ya, komen di bawah itu ya. Nanti kalau teman-teman komen pasti saya akan berikan. Oke. Pokoknya teman-teman komen dulu ya. Nanti pasti saya akan beri contoh-contoh soal seperti itu CPNS ya. Itu saja teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.